Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fairuz Fatin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai makna konseptual dan makna asosiatif. Yang pertama adalah makna konseptual. Apa itu makna konseptual? Makna konseptual adalah makna yang dimiliki sebuah kata terlepas dari konteks atau makna dasar dari sebuah kata secara umum. Konseptual ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri makna konseptual ada 3. Yang pertama adalah objektif. Makna konseptual bersifat objektif karena berdasarkan pada arti dasar atau arti leksikal dari suatu kamus, tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi dan perasaan. Artinya, makna ini dapat dikenali dan disepakati secara umum oleh semua penutur bahasa yang sama. Yang kedua adalah berlaku untuk umum. Makna konseptual dapat dipahami oleh semua orang dalam masyarakat bahasa yang sama karena merupakan makna dasar yang telah disepakati bersama. Makna ini tidak berubah-ubah tergantung situasi, sehingga dapat digunakan secara luas dalam komunikasi formal dan akademik. Yang ketiga adalah tidak terpengaruh oleh konteks budaya ataupun emosi. Makna konseptual tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, perasaan, atau sikap pribadi terhadap kata tersebut. Artinya, makna ini tetap netral dan tidak melibatkan muatan emosional maupun asosiasi budaya. Selanjutnya adalah jenis-jenis makna konseptual. Makna konseptual memiliki jenis-jenis, antara lain makna denotatif, makna referensial, dan makna logis atau struktural. Yang pertama, makna denotatif. Makna ini sebenarnya atau literal dari suatu kata sebagaimana dijelaskan dalam kamus. Misalnya kata anjing secara denotatif berarti sejenis binatang mamalia berkaki 4 yang biasanya dipelihara. Yang kedua, makna referensial. Makna ini mengacu pada hubungan antar kata dan objek nyata di dunia luar yang dirujuk oleh kata tersebut. Misalnya kata matahari merujuk pada bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Yang ketiga, makna logis atau struktural. Makna ini berkaitan dengan hubungan logis dalam struktur bahasa, seperti hubungan antonim atau lawan kata, sinonim atau persamaan kata, dan hiponim atau kata yang termaksud dalam kategori yang lebih luas, dan relasi semantik lainnya. Nah, contoh kata makna konseptual itu di sini ada 3. Yang pertama ada anjing. Anjing itu adalah hewan berkaki 4, bisa juga menjadi peliharaan, dan hewan anjing itu merupakan hewan jenis mamalia. Yang kedua ada rumah. Rumah itu adalah bangunan tempat kita tinggal. Dan yang ketiga ada putih. Putih itu adalah warna dasar yang terang. Selanjutnya ada makna asosiatif. Apa itu makna asosiatif? Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah laksem atau kata berkenan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Nah, ciri-ciri makna asosiatif ada 2, yaitu ada subjektif dan dapat dipengaruhi oleh emosi, budaya, ataupun pengalaman pribadi. Yang pertama, subjektif. Makna asosiatif bersifat subjektif. Artinya, makna suatu kata bisa berbeda-beda tergantung pada individu yang menafsirkannya. Setiap orang bisa memiliki pemahaman atau perasaan yang berbeda terhadap suatu kata karena dipengaruhi oleh cara pandang pribadi. Nah, yang kedua, dipengaruhi oleh emosi, budaya, atau pengalaman pribadi. Nah, makna asosiatif sangat dipengaruhi oleh emosi, latar budaya, dan pengalaman pribadi seseorang. Kata yang sama bisa menimbulkan perasaan yang berbeda, tergantung konteks kehidupan orang tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis makna asosiatif. Makna asosiatif memiliki jenis-jenis. Antara lain ada makna konotatif, makna silinguistik, makna afektif, dan makna reflektif. Serta yang terakhir ada makna kolokatif. Yang pertama, makna konotatif merupakan makna tambahan atau makna emosional yang melekat pada suatu kata selain literalnya. Konotasi bisa bersifat positif, negatif, atau netral, tergantung pada pengalaman dan latar belakang pembicara atau pendengar.
Yang kedua, makna silinguistik. Berkaitan dengan gaya bahasa dan tingkat formalitas, kata yang berbeda bisa digunakan dalam situasi formal atau informal. Meskipun memiliki makna konseptual yang sama, contohnya anak, biasa, dan buah hati adalah puitis. Yang ketiga, makna afektif. Menunjukkan sikap, emosi, dan perasaan pembicara terhadap lawan bicara atau topik yang sedang dibicarakan. Kata-kata ini mencerminkan ekspresi pribadi. Selanjutnya ada makna reflektif. Makna reflektif biasanya muncul ketika suatu kata menimbulkan makna lain karena hubungan asosiasi dengan pengalaman atau pengetahuan tertentu. Misalnya, kata gereja bisa menimbulkan asosiasi dengan agama Kristen. Selanjutnya, ada makna kolokatif, bersifat dengan makna ini berkaitan dengan kecenderungan kata untuk muncul bersama dengan kata-kata tertentu lainnya dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Misalnya, pada kata harum lebih sering dikolokasikan dengan bunga, sedangkan amis dengan kata ikan. Contoh kata makna asosiatif. Yang pertama ada kata rumah. Rumah adalah simbol kenyamanan kasih sayang atau keluarga. Yang kedua, ada putih, adalah simbol kesucian, kepolosan, atau kebaikan. Dan yang terakhir, ada anjing, adalah umpatan atau makian dalam konteks tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai membedakan penggunaan makna konseptual dan asosiatif. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang membedakan penggunaan makna konseptual. Di sini, ada contoh pada kata merah. Merah dalam konseptual adalah warna. Contoh kalimatnya ialah warna merah dalam pelangi adalah warna yang paling panjang di antara warna-warna yang lainnya. Agar tidak terjadi pembiasan pada pengertian makna konseptual, oleh karena itu saya menambahkan gambar di sebelahnya. Bisa dilihat sendiri bahwasannya warna merah adalah warna yang paling panjang di antara warna-warna yang lainnya. Membedakan penggunaan makna asosiatif. Pada kata merah, merah dalam asosiatif, dalam konteks tertentu, merah adalah tanda kebahayaan, keberanian, dan keamarahan. Contoh kalimatnya ada dua. Di sini yang pertama, lampu merah berarti berhenti. Asosiasinya adalah peringatan dalam tanda lalu lintas. Seperti gambar di samping adalah lampu merah yang dilambangkan dengan pelang stop. Yang kedua adalah dia berwajah merah padam karena marah. Nah, asosiasi ini digambarkan dengan emosi dikarenakan keamarahannya. Seperti gambar di samping menunjukkan bahwa terkadang muka kita menjadi memerah ketika kita sedang marah. Jadi, kesimpulannya adalah makna dalam bahasa bisa terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna dasar atau inti dari suatu kata yang bersifat tetap dan objektif, mencerminkan arti leksikal yang dapat ditemukan dalam kamus. Nah, sebaliknya, dalam makna asosiatif bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, budaya, serta konteks sosial dalam penggunaan bahasa. Makna asosiatif terbagi lagi menjadi beberapa jenis, seperti makna konotatif, stilistik, afektif, reflektif, dan kolokatif. Nah, pemahaman terhadap kedua jenis makna ini penting dalam analisis semantik karena membantu menjelaskan bagaimana kata-kata digunakan dan dipahami dalam berbagai konteks komunikasi. Sekian penjelasan tentang materi makna konseptual dan makna asosiatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.